Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan dunia listrik dan magnet, bukan? Keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu konsep penting yang menghubungkannya adalah induksi elektromagnetik. Jadi, apa sih itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik diartikan sebagai fenomena di mana perubahan medan magnet yang melalui suatu ruang menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Artinya, ketika ada perubahan medan magnet, akan ada arus listrik yang terinduksi. Proses ini menjadi dasar bagi banyak teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari, seperti pembangkit listrik tenaga magnet dan transformator. Adapun lingkup dari topik induksi elektromagnetik ini akan kita uraikan dalam dua kategori utama, yaitu GGL induksi dan induktansi diri. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi merujuk pada kejadian ketika arus listrik muncul dalam sebuah kumparan yang ditembus oleh sejumlah garis medan magnet. Jumlah garis medan magnet yang melintasi suatu permukaan disebut sebagai flux magnetik. Adapun persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung flux magnetik adalah V sama dengan A B cos theta, di mana theta merupakan sudut yang dibentuk oleh luas permukaan bidang dan induksi magnetik flux magnetik dengan satuan Weber, dan A merupakan luas bidang, satuannya meter kuadrat, dan B adalah induksi magnetik atau Weber per meter kuadrat. Ketika kita berbicara tentang GGL induksi, ada dua prinsip dasar yang dapat diterapkan, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday diartikan sebagai aturan dasar dalam induksi elektromagnetik. Michael Faraday, yang merupakan seorang ilmuwan asal Inggris, mengatakan bahwa perubahan medan magnet yang melintasi suatu area tertentu akan menghasilkan gaya gerak listrik atau gaya gerak listrik induksi dalam kawat yang melingkupi area tersebut. Semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar pula gaya gerak listrik yang dihasilkan. Dalam bentuk matematis, besar GGL induksi Faraday dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Epsilon sama dengan minus N dikali delta V per delta T, di mana N merupakan jumlah lilitan, delta V adalah perubahan flux magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu dalam second. Apabila hukum Faraday mengulas tentang GGL induksi, maka hukum Lenz membahas tentang arus listrik yang muncul ketika magnet bergerak memotong medan magnet. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan mengalir dalam penghantar atau kumparan dengan arah yang berlawanan dengan gerakan yang menyebabkannya, atau dengan kata lain, medan magnet yang dihasilkannya akan selalu berusaha untuk melawan perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Jika kita menggerakkan sebuah batang konduktor sepanjang I dalam medan magnet B dengan kecepatan V, maka gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan akan berkaitan dengan ketiga besaran tersebut. Sehingga dalam pengertiannya dapat dirumuskan epsilon sama dengan B dikali I dikali V, di mana epsilon adalah GGL induksi dengan satuan volt, B merupakan medan magnet, satuan Tesla, I adalah panjang konduktor dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan konduktor dengan satuan meter per sekund. Selanjutnya adalah materi induktansi diri,
Induktansi diri merupakan induktansi yang muncul dalam suatu kumparan karena adanya gaya gerak listrik induksi yang dipengaruhi oleh medan magnet. Dalam pembahasan materi induktansi ini, kita akan mencakup induktansi diri, induksi solenoida, dan induksi toroida. Jika suatu rangkaian terdapat di sekitar medan magnet, ini akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Kemunculan GGL induksi yang disebabkan oleh keberadaan medan magnet ini disebut sebagai GGL induktansi diri. Nilai dari GGL induksi ini bergantung pada seberapa cepat kuat arus berubah seiring waktu. Rumus induktansi diri yaitu epsilon sama dengan minus delta L dikali delta V per delta T, di mana L di sini adalah induktansi diri dengan satuannya yaitu Henry. Solenoida adalah kumparan panjang yang terdiri dari banyak lilitan kawat yang diisolasi. Kumparan ini biasanya berbentuk tabung atau silinder. Solenoida biasanya digunakan pada kunci pintu elektronik, mesin vending, mesin cuci, dan pengerip pakaian. Nah, untuk menghitung induktansi diri pada solenoida, kita perlu mengetahui jumlah lilitan kumparan, luas penampang solenoida, dan panjang solenoida. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus ini. L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per L, mana L adalah induktansi diri, satuannya yaitu Henry. mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya 4V dikali 10⁻⁷ Weber per meter. N merupakan jumlah lilitan kumparan, dan A adalah luas penampang solenoida, dan L adalah panjang solenoida. Ketika arus listrik mengalir melalui solenoida, medan magnet akan dihasilkan di sepanjang sumbu solenoida. Medan magnetik ini bersifat seragam dan berpusat di sumbu solenoida. Karena itu, solenoida biasanya digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang kuat dan seragam. Nah, kalau solenoida berbentuk tabung, toroida memiliki bentuk cincin. Toroida adalah kumparan berbentuk seperti cincin di mana ada lubang di tengahnya. Pada kumparan toroida, kawat akan dililitkan secara melingkar dan merata sepanjang bagian luar toroida. Toroida umumnya digunakan dalam transformator, filter elektromagnetik, sensor arus, filter radiofrekuensi, dan banyak lagi. Alat-alat ini memang tidak kita temukan sehari-hari, tapi tentunya memiliki fungsi dan efisiensi terhadap kehidupan kita. Nah, untuk menghitung induktansi diri pada toroida, kita perlu mengetahui jumlah lilitan kumparan, luas penampang toroida, dan jari-jari pada toroida. Kita bisa menggunakan rumus ini. L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per 2πr, di mana R ini adalah jari-jari dari toroida. Suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 500. Jika setiap detik terjadi perubahan flux magnetik 0,8 Weber, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Jadi, di sini diketahui nilai A adalah 150 cm², N adalah 500, delta T adalah 1 second, dan delta P adalah 0,8 Weber. Kemudian, untuk penyelesaiannya kita menggunakan epsilon sama dengan min N dikali delta V per delta T, sehingga diperoleh nilai GGL induksi adalah min 400 volt.
Agar kalian bisa lebih paham tentang materi induksi elektromagnetik, silahkan mengerjakan latihan soal ini ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.